Desa Sumber Arum, sebuah perkampungan yang dulunya subur dan damai di lereng Gunung Wilis, kini merana dalam kemiskinan. Ladang-ladang kering kerontang, hasil panen terus merosot, dan mata air yang dulu jernih kini nyaris mengering. Di tengah kesulitan itu, muncul bisikan-bisikan tentang jalan pintas menuju kekayaan, pesugihan Nyi Blorong. Keluarga Pak Karto adalah salah satu yang paling merasakan getirnya kemiskinan. Dulu, sawah warisan orang tuanya cukup untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hasil panen terus menurun hingga tak mampu lagi menutupi kebutuhan sehari-hari. Anaknya yang sulung, Rini, terpaksa putus sekolah dan bekerja serabutan demi membantu perekonomian keluarga. Sementara anak bungsunya, Doni, seringkali hanya bisa menatap nanar teman-temannya yang jajan di sekolah karena ia tak punya uang saku. Dalam keputusasaan, Pak Karto mulai tergoda oleh bisikan-bisikan tentang pesugihan Nyi Blorong. Awalnya, ia menolak mentah-mentah. Ia adalah seorang yang taat beragama dan takut akan azab Tuhan. Namun, desakan kebutuhan dan impian untuk mengangkat derajat keluarganya membuatnya goyah. Suatu malam, saat rembulan bersinar pucat, Pak Karto memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Suro, seorang dukun yang terkenal dengan kemampuannya melakukan ritual pesugihan. Rumah Mbah Suro terletak di ujung desa, jauh dari permukiman warga. Suasana di sekitar rumah itu terasa angker dan mencekam. Mbah Suro, dengan wajah keriput dan mata yang menusuk, menyambut Pak Karto dengan senyum misterius. Setelah mendengar keluh kesah Pak Karto, Mbah Suro menjelaskan syarat-syarat pesugihan Nyi Blorong. Syarat utamanya adalah tumbal, yaitu persembahan nyawa manusia. Nyi Blorong adalah penguasa Laut Selatan yang sangat sakti. Ia bisa memberikan kekayaan berlimpah, tapi ia juga meminta imbalan yang setimpal, kata Mbah Suro dengan suara serak. Pak Karto terkejut mendengar syarat itu. Ia tidak mungkin mengorbankan nyawa manusia, apalagi anggota keluarganya sendiri. Ia berniat untuk membatalkan niatnya, tetapi Mbah Suro mencegahnya. Ada cara lain untuk mendapatkan kekayaan dari Nyi Blorong. Kau bisa mengganti tumbal manusia dengan tumbal hewan, tapi kekayaan yang kau dapatkan tidak akan sebesar jika kau memberikan tumbal manusia, ujar Mbah Suro. Dengan berat hati, Pak Karto menyetujui syarat itu. Ia memilih untuk memberikan tumbal hewan, meskipun ia tahu bahwa kekayaan yang ia dapatkan tidak akan seberlimpah jika ia memberikan tumbal manusia. Malam berikutnya, Pak Karto kembali mendatangi rumah Mbah Suro. Di sana, ia melihat Mbah Suro telah menyiapkan segala perlengkapan ritual, seperti dupa, kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor kambing hitam. Ritual dimulai tepat tengah malam. Mbah Suro membaca mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Karto. Suasana semakin mencekam saat Mbah Suro memotong leher kambing hitam dan mempersembahkan darahnya kepada Nyi Blorong. Setelah ritual selesai, Mbah Suro memberikan sebuah keris pusaka kepada Pak Karto. Keris itu konon memiliki kekuatan magis yang dapat menarik rezeki. Mbah Suro mengingatkan Pak Karto untuk selalu merawat keris itu dan tidak boleh melanggarnya pantangan yang telah ditetapkan. Keris ini adalah jaminan kekayaanmu. Rawatlah baik-baik dan jangan pernah melanggar pantangan yang telah ditetapkan. Jika kau melanggar, Nyi Blorong akan murka dan mengambil kembali semua yang telah ia berikan, pesan Mbah Suro. Pak Karto pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena telah mendapatkan jalan keluar dari masalah keuangannya. Di sisi lain, ia merasa takut dan khawatir akan murka Nyi Blorong jika ia melanggar pantangan. Beberapa hari kemudian, keajaiban mulai terjadi. Usaha pertanian Pak Karto mulai membaik. Hasil panen meningkat drastis, dan ia berhasil menjualnya dengan harga yang tinggi. Selain itu, ia juga mendapatkan rezeki dari berbagai sumber yang tidak terduga. Dalam waktu singkat, Pak Karto menjadi kaya raya. Keluarga Pak Karto hidup dalam kemewahan. Mereka membeli rumah baru, mobil mewah, dan perhiasan emas. Rini bisa kembali bersekolah, dan Doni tidak lagi kekurangan uang saku. Pak Karto merasa sangat bahagia karena ia telah berhasil mengangkat derajat keluarganya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Lama-kelamaan, Pak Karto mulai melupakan pantangan yang telah ditetapkan oleh Mbah Suro. Ia mulai bersikap sombong dan boros. Ia seringkali menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Suatu malam, saat Pak Karto sedang berpesta dengan teman-temannya, ia tidak sengaja menumpahkan minuman keras ke keris pusakanya. Ia panik dan berusaha membersihkan keris itu, tetapi noda minuman keras itu tidak bisa hilang. Ia teringat akan pesan Mbah Suro bahwa ia tidak boleh melanggar pantangan. Ia merasa sangat takut dan khawatir. Benar saja,
Beberapa hari kemudian, malapetaka mulai menimpa keluarga Pak Karto. Usaha pertaniannya kembali merosot. Hasil panennya gagal total, dan ia mengalami kerugian besar. Selain itu, ia juga mengalami berbagai macam musibah, seperti kecelakaan, kebakaran, dan penyakit. Keluarga Pak Karto kembali jatuh miskin. Mereka harus menjual semua harta benda mereka untuk membayar hutang dan biaya pengobatan. Rini terpaksa berhenti sekolah lagi, dan Doni kembali kekurangan uang saku. Pak Karto merasa sangat menyesal karena telah melanggar pantangan Nyi Blorong. Suatu malam, Pak Karto didatangi oleh Mbah Suro. Mbah Suro mengatakan bahwa Nyi Blorong murka karena ia telah melanggar pantangan. Nyi Blorong menuntut tumbal nyawa manusia sebagai ganti atas kekayaan yang telah ia berikan. Kau telah melanggar pantangan yang telah ditetapkan. Sekarang, Nyi Blorong menuntut tumbal nyawa manusia. Jika kau tidak memberikan tumbal, Nyi Blorong akan mengambil nyawamu dan seluruh anggota keluargamu, ancam Mbah Suro. Pak Karto sangat ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak mungkin mengorbankan nyawa anggota keluarganya, tetapi ia juga tidak ingin mati. Dalam keputusasaan, Pak Karto memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai yang terkenal dengan kesaktiannya. Kiai itu adalah Kiai Hasan, seorang ulama yang disegani di desa Sumber Arum. Setelah mendengar cerita Pak Karto, Kiai Hasan bersedia membantunya. Ia mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk berdialog dengan Nyi Blorong dan memohon agar Nyi Blorong tidak mengambil nyawa manusia. Malam berikutnya, Kiai Hasan mendatangi tempat ritual pesugihan Nyi Blorong. Di sana, ia bertemu dengan Mbah Suro dan pengikut-pengikutnya. Kiai Hasan berusaha untuk berdialog dengan Nyi Blorong, tetapi Nyi Blorong tidak mau mendengarkan. Nyi Blorong tetap menuntut tumbal nyawa manusia. Kiai Hasan tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk berdialog dengan Nyi Blorong. Ia menjelaskan bahwa pesugihan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat membawa malapetaka bagi pelakunya. Ia juga memohon agar Nyi Blorong mengampuni dosa-dosa Pak Karto dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Setelah berjam-jam berdialog, akhirnya Nyi Blorong luluh. Ia bersedia mengampuni dosa-dosa Pak Karto dan tidak menuntut tumbal nyawa manusia. Namun, Nyi Blorong memberikan syarat bahwa Pak Karto harus bertaubat dan tidak boleh lagi melakukan perbuatan yang melanggar agama. Pak Karto sangat bersyukur karena telah diselamatkan oleh Kiai Hasan. Ia berjanji akan bertaubat dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang melanggar agama. Ia juga berjanji akan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sejak saat itu, kehidupan Pak Karto berubah drastis. Ia menjadi seorang yang taat beragama dan dermawan. Ia membantu membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. Ia juga memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Desa Sumber Arum kembali makmur dan damai. Ladang-ladang kembali subur, hasil panen melimpah, dan mata air kembali jernih. Warga desa hidup dalam kerukunan dan saling membantu. Kisah Pak Karto menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa Sumber Arum. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang sejati bukanlah kekayaan yang didapatkan dengan cara yang haram, tetapi kekayaan yang didapatkan dengan cara yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga menyadari bahwa pesugihan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat membawa malapetaka bagi pelakunya. Sejak saat itu, tidak ada lagi warga desa yang berani melakukan pesugihan. Mereka lebih memilih untuk bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki yang halal dan barokah. Namun, cerita tentang Nyi Blorong dan pesugihan tetap menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa Sumber Arum. Legenda itu menjadi pengingat bagi mereka agar selalu berhati-hati dan tidak tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang menjanjikan kekayaan dengan cara yang instan. Karena, pada akhirnya, harta yang didapatkan dengan cara yang haram hanya akan membawa malapetaka dan kesengsaraan.